Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau sistem pendidikan terbaik di dunia ternyata justru lagi menghadapi krisis? Hari ini kita akan bedah tuntas paradoks pendidikan Finlandia. Kita semua tahu kan, Finlandia itu udah puluhan tahun dianggap sebagai standar emas pendidikan global. Tempat di mana siswa belajar dengan jam yang lebih sedikit tapi hasilnya luar biasa. Tapi ternyata di balik reputasi yang gemilang itu ada retakan-retakan yang mulai kelihatan. Mereka sekarang lagi berjuang keras buat bertahan di puncak. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Jadi, gimana ceritanya Finlandia bisa jadi bintang pendidikan global? Semuanya dimulai pada tahun 2000 dengan sebuah tes internasional yang namanya PISA. Momen inilah yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, negara kecil dengan populasi cuma 5,5 juta jiwa ini tiba-tiba ngalahin raksasa-raksasa dunia. Bukan cuma menang loh, tapi dominasi total. Jelas aja dunia pendidikan langsung heboh. Kesuksesan yang fenomenal ini langsung memicu gelombang pariwisata pendidikan. Menteri, peneliti, guru, semua deh dari seluruh dunia datang ke sekolah-sekolah di Helsinki. Mereka penasaran banget. Apa sih resep rahasia mereka? Ternyata ya, nggak ada satu resep ajaib gitu aja. Kesuksesan mereka itu dibangun di atas 3 pilar utama yang saling nyambung. Pilar pertama, dan ini yang paling penting, namanya ekuitas radikal. Dengerin baik-baik ya, ini bukan berarti semua siswa diperlakukan sama persis. Justru kebalikannya. Ini soal ngasih dukungan yang beda-beda, yang pas supaya siap anak, nggak peduli latar belakangnya apa, punya kesempatan yang benar-benar adil buat sukses. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, pendidikan, makan siang gratis, buku, sampai layanan kesehatan, semuanya gratis. Tujuannya sederhana tapi kuat banget, memastikan masa depan anak itu cuma ditentukan oleh potensi mereka, bukan sama tebel tipisnya dompet orang tua. Terus gimana kalau ada siswa yang mulai kelihatan susah ngikutin pelajaran? Nah, disinilah sistem dukungan 3 tingkat mereka ini bekerja. Anggap aja ini kayak jaring pengaman. Begitu ada anak yang mulai jatuh, bantuan intensif langsung datang di tingkat kedua, atau bahkan bantuan super khusus di tingkat ketiga kalau emang perlu banget. Dan yang paling keren, semua ini dilakuin dari awal, fleksibel, dan gak pakai label-label negatif. Ada satu kutipan dari guru di sana yang menurut saya ngena banget. Fokusnya itu selalu ke solusi dan dukungan, bukan nyari-nyari kesalahan atau ngasih label ke anak. Pilar kedua, gurunya. Di Finlandia, jadi guru itu gengsinya sama kayak jadi dokter atau pengacara. Serius, seleksinya super ketat, cuma 10% pendaftar terbaik yang lolos. Semuanya wajib S2 dan pelatihannya berbasis riset. Hasilnya, ya jelas, cuma pendidik-pendidik terbaik yang ngajar anak-anak mereka. Nah, kepercayaan inilah pilar ketiganya. Karena mereka udah investasi besar-besaran di kualitas guru, pemerintah bisa ngelakuin sesuatu yang kedengarannya radikal. Ngasih mereka otonomi penuh. Nggak ada tuh ujian nasional yang bikin stres, nggak ada inspektor yang datang ngawasin. Tanggung jawabnya datang dari profesionalisme guru itu sendiri, bukan dari birokrasi yang ribet. Nah, ini dia nih plot twistnya. Kalau modelnya sesukses itu, kok bisa skor mereka yang legendaris itu sekarang malah turun? Oke, sekarang kita masuk ke jantung paradoksnya. Di balik semua cerita sukses tadi, ternyata ada data yang nunjukin ada retakan di permukaan es yang kelihatan kokoh itu. Angka-angka ini nggak bohong. Coba lihat deh skor matematika. Dari puncaknya di 548, sekarang anjlok ke 484. Itu tuh penurunannya dalam banget, setara dengan kehilangan kemajuan belajar selama beberapa tahun. Ini bukan lagi penurunan kecil-kecilan, ini udah kayak alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget. Jadi, apa biang keladinya? Ternyata, ini bukan masalah satu hal doang. Ini kayak badai sempurna dari banyak faktor. Mulai dari gangguan gadget, bayangin, hampir separuh siswa ngaku keganggu di kelas. Sampai efek jangka panjang pemotongan anggaran setelah krisis ekonomi 2008, plus kesenjangan sosial yang makin lebar. Tapi yang bikin Finlandia itu keren bukan cuma kesuksesan masa lalunya, justru cara mereka menghadapi tantangan sekarang ini. Yuk kita lihat gimana mereka beradaptasi. Respon mereka itu cepat dan tegas. Pemerintah langsung ngeluarin serangkaian reformasi yang fokusnya kembali ke dasar. Ada investasi 200 juta euro buat nambah jam belajar, ada larangan ponsel biar anak-anak konsentrasi, dan birokrasi dukungan disederhanain supaya guru bisa fokus ke hal yang paling penting, ngajar. Tapi, ini bagian paling cerdasnya. Mereka tuh nggak jadi anti teknologi. Justru sebaliknya, mereka merangkul masa depan dengan meluncurkan program literasi AI nasional.
Tujuannya bukan cuma biar bisa pakai teknologi, tapi biar ngerti secara kritis dan bisa manfaatin buat belajar. Biar kita paham pilihan Finlandia, penting banget buat ngeliat perbandingannya di level dunia. Nggak ada satu resep sukses yang sama buat semua negara. Kalau Singapura milih jalur kompetisi super ketat, dan Estonia fokus ke digitalisasi, Finlandia dengan sadar milih buat tetap setia sama nilai utamanya, keadilan dan kesejahteraan siswa. Jadi, apa sih pelajaran paling penting dari semua ini? Intinya, bukan berarti kita harus ngejiplak sistem Finlandia mentah-mentah. Pelajaran yang sesungguhnya itu adalah soal evolusi yang cerdas. Kemampuan mereka buat ngeliat data, jujur mengakui ada masalah, dan berani beradaptasi tanpa ngebuang prinsip-prinsip inti mereka. Nah, itulah kejeniusan sejati dari sistem Finlandia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di tengah gempuran AI dan persaingan global yang makin gila, apa bisa sebuah model pendidikan yang dibangun di atas rasa percaya dan kemanusiaan tetap jadi yang terdepan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.